Kita bertemu kembali saudara-saudara sekalian. Memang di hari-hari ini kita tidak boleh berkumpul bersama-sama. Tetapi saya percaya pada waktu saudara dan saya sama-sama duduk diam untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya Tuhan pun berbicara kepada kita dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan secara luar biasa. Mari saudara, mari kita sungguh-sungguh dengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita hari ini. Dan saya percaya, yuk kita akan dapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oke, sebelum kita teruskan, kita akan berdoa dan kita akan duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya, kami tahu Kau hadir juga di tempat ini. Karena firman-Mu berkata, 2 orang berkumpul dalam nama-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir. Dan ini kami berdua, lebih kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami juga. Tuhan, mari berbicaralah kepada kami. Dan kami tolak setiap kuasa kegelapan. Kami tolak semua kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman, ingin mengganggu, ingin menyelewengkan firman Tuhan, menyingkir. Mari Roh Kudus beracara, kuasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini bulan Mei. Itu bulan Mei dengan bilangan 5. Saya percaya ini bulan anugerah. Bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang diberkati. Dan kita jadi anak-anak Tuhan juga penuh dengan berkat Tuhan. Ya, di bulan Mei ini Tuhan berkata bahwa tema bulan ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Ya, itu tertulis di dalam Mazmur 23. Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur yang luar biasa. Dan sebenarnya di dalam kitab Mazmur 23 ini terkandung sesuatu pelajaran yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita akan bahas satu persatu dan mari kita akan tahu bahwa ini Tuhan sudah tetapkan untuk kita menikmati hidup bersama dengan Dia. Ya, oke. Yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ya, sebenarnya kalau kata Tuhan adalah gembalaku ini sama dengan yang namanya atau sering kita sebut dengan sebutan Jehovah Roy. Ya, Jehovah Roy itu sama God is my shepherd. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Wow, ini luar biasa sekali loh saudara. Ya, karena sebenarnya kalau ini yang pertama kita belajar, yang mengarang atau yang menulis ini adalah seorang gembala. Ini yang membedakan. Kalau itu yang nulis saya tidak pernah mengembalakan domba. Oh, jauh berbeda maknanya. Tetapi ini ditulis seorang yang benar-benar dia juga seorang gembala. Bahkan dia seorang gembala, dia tahu apa risikonya, apa kewajibannya, apa haknya untuk menjadi seorang gembala. Ini yang pertama, saudara. Jadi ini bukan sesuatu yang karya-karya tulisan yang biasa. Ini karya tulisan yang sangat bermakna. Ya, saudara harus ngerti dulu. Ya, karena ini ditulis oleh seorang gembala. Ya, kalau seorang gembala sampai dia berkata, Tuhan engkau adalah gembalaku. Saudara bisa bayangkan. Ini sesuatu yang tidak biasa, saudara. Karena dia tahu seorang gembala itu seperti apa. Ya, penggembalaan dimanapun lah di dunia ini. Seorang gembala bertanggung jawab untuk domba-dombanya. Ya kecuali gembala upahan. Tapi kalau gembala yang benar adalah gembala yang sangat bertanggung jawab dengan domba-domba yang dipercayakan dalam hidupnya. Nah ini masalahnya. Tapi ya terus terang saudara. Banyak gembalanya benar, dombanya yang amburadul. Dombanya yang kemana-mana. Dombanya yang tidak fokus. Dombanya yang tidak dengar-dengaran dengan suara gembala. Domba-domba yang sedikit ada sesuatu yang menarik, dia langsung lari dan menuju ke tempat yang menarik. Nah ini loh. Ini domba-domba yang, maaf ya saudara, ini domba-domba yang perlu untuk dididik. Domba-domba yang perlu untuk diarahkan dan menjadi seekor domba yang fokus. Karena sebenarnya kalau domba itu mengikuti apa saja yang dikatakan
gembala dengan baik. Hidup dalam ketaatan. Oh, pasti tidak akan pernah kekurangan, saudara. Karena gembala itu ngerti kapan waktunya domba itu makan. Kapan waktunya domba itu minum. Ya, jadi tidak akan pernah kekurangan. Domba yang benar-benar dengar suara dan mentaati suara gembala tidak akan kekurangan. Makanya kalau kita baca Mazmur 23, itu menjadi Mazmur yang sangat luar biasa. Nah ini loh saudara, seringkali kita tidak ngerti dan kita anggap, oh ya Tuhanlah gembalaku, berarti Tuhan yang bertanggung jawab semuanya. Yes, betul, Tuhan yang bertanggung jawab semua. Tapi lain lagi, yaitu apa? Tuhan juga menginginkan kita sebagai domba-dombanya ngerti kewajiban kita seperti apa. Ya kan? Karena semuanya Tuhan sudah sediakan, tapi keputusan tetap ada di tangan kita. Keputusan tetap ada di tangan pribadi demi pribadi. Dengar baik-baik itu. Dan saudara harus ngerti, ini tidak main-main. Ya. Nah, di ayat-ayat ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Yang kedua, bukan saja ini dikarang oleh seorang gembala dan berkata Tuhan adalah gembalaku, tetapi ini adalah merupakan satu sebenarnya kehidupan realitas. Seperti apa domba dan gembala. Ada hubungannya seperti apa? Yang kedua bukan hanya hubungan. Bisa menaruh kepercayaan totalnya seekor domba itu pada gembalanya. Benar-benar bisa sangat bergantung pada gembala tidak. Nah ini semua ada di dalam Mazmur 23. Sampai akhirnya dikatakan bahwa surga itu nanti akan menjadi bagian kita. Nah ini loh saudara. Ya saya boleh kesaksian sedikit dalam hidup saya. Saya juga lahir dari keluarga Kristen. Saya lahir dan saya sudah mendapat predikat orang Kristen. Oh ayah saya ayah yang baik, ibu saya ibu yang baik. Tetapi keputusan tetap di saya. Saya pernah hidup dalam istilahnya dunia kenakalan laki-laki. Wah, amburadul hidup saya. Biarpun ayah saya menasihati, ibu saya menasihati, tapi keputusan tetap di saya. Saya pernah ada di dunia itu, saudara. Tapi satu ketika, ini yang membuat saya sangat istilahnya bersyukur. Kenapa? Karena gembala aku, yaitu Yesus Kristus, menjamah saya. Biarpun ada sesuatu yang sangat sakit yang harus saya bayar. Tapi saya tahu itu yang terbaik. Kalau saya tidak dibuat seperti itu, mungkin saya tidak akan pernah bertobat. Jadi apa yang Tuhan taruh, yang izinkan dalam hidup saudara dan saya, sudahlah ucap syukur, itu yang terbaik. Tetap pandangan Tuhan. Tetap ujung-ujungnya Tuhan itu baik. Karena apa yang direncanakan dalam hidup kita, itu selalu baik, saudara. Ya, oke, kita mulai belajar. Yang pertama di sini katakan tentang Jehovah Roi, berarti ada satu kalimat atau satu makna yang luar biasa. Ini mengerikan. Tapi ini enak kalau sudah ngerti. Karena apa? Ini merupakan sesuatu jaminan bahwa dia itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, yang dia berikan kepada kita itu yang terbaik. Dikatakan begini, itu merupakan seorang gembala yang sungguh-sungguh mencengkeram domba-dombanya. Wow. Ya, mencengkeramnya dengan kuat lagi, saudara. Bahkan kadang-kadang sampai kesakitan. Dan membekas. Oh, ini yang membuat saya tertarik dengan kata-kata arti ini. Wow, saudara. Jadi dia tuh sungguh-sungguh mencengkeram kita. Tetapi mencengkeramnya pasti dengan kasih. Bukan mencengkeram dengan sesuatu yang sia-sia atau tidak ada tujuan. Tidak. Dia mencengkeram dengan satu yaitu kasih yang melimpah. Makanya saya berkata yang pertama, jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan punya pandangan negatif pada Tuhan. Karena
Tuhan itu selalu baik. Karena Tuhan itu selalu merindukan yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Padahal dia tahu, kalau kita keluar daripada jalur Tuhan, maka kita akan dapatkan kerugian. Kita akan dapatkan kehancuran, bahkan sampai kematian. Oleh dari itu, seringkali Tuhan izinkan dengan kasih-Nya. Dia mencengkeram kita. Bahkan tidak melepaskan kita. Karena kebaikan Dia. Benar, saudara. Ini yang saya alami dalam hidup saya. Saya tadi sudah berkata, saya pernah hidup dalam lembah yang amburadul, lembah kekelaman. Tapi Dia mencengkeram saya untuk kembali. Dan saya kembali, saudara. Biarpun sakit, tapi saya kembali. Dan akhirnya bukti membuktikan. Saya mengucap syukur saat ini. Karena saya kembali. Karena kebaikan Tuhan yang mencengkeram saya. Karena enggak, saya sudah hilang. Saya sudah tidak tahu kemana lah, saudara. Dan saya saat ini dibawa Tuhan untuk hidup dalam kelimpahan. Menikmati segala sesuatu. Dan saya mengucap syukur semua karena Tuhan itu baik. Saya percaya kalau Tuhan bisa berbuat sesuatu dalam hidup saya. Tuhan sangat sanggup untuk berbuat sesuatu dalam hidup saudara. Karena Tuhan kita sama. Yesus Kristus. Saya percaya Dia bisa memulihkan hidupmu. Tuhan Yesus Kristus sanggup memulihkan, menyembuhkan bahkan merubah nasib hidupmu. Dari yang jelek, dari yang penuh dengan adulah, namanya kerugian demi kerugian. Tuhan rubah seketika. Hidupmu penuh dengan kelimpahan. Hidupmu penuh dengan kemuliaan. Dan keberhasilan. Tidak ada lagi kegagalan dalam hidup kita. Ayo saudara percaya. Percaya. Dan serahkan hidupmu 100% dalam tangan Dia. Sekali lagi saya berkata, ini keputusan adalah keputusan saudara dan saya. Mau kita serahkan hidup kita 100% dalam tangan Tuhan atau tidak. Mungkin ada yang berkata, oh Tuhan aku serahkan hidupku 100%. Tapi sesungguhnya lah, sekejadiannya lah. Apa saudara? Dia tetap pakai kekuatan sendiri. Dia hidup dengan kepintarannya sendiri. Dia hidup dengan apa? Oh apa yang dia pandang itu baik dia lakukan. Saya mau kasih tahu. Itu namanya tidak menyerahkan hidupnya 100% dalam tangan Tuhan. Kalau bulan ini temanya adalah Tuhan adalah gembalaku. Mari saudara serahkan hidup saudara dan saya dalam tangan Tuhan 100%. Dia yang akan pegang, Dia yang akan kendalikan. Bahkan Dia akan mengarahkan kita untuk menerima, untuk kita alami destiny kita tercapai. Dan berkat demi berkat itu akan datang terus. Berkat demi berkat itu akan masuk dalam hidup kita. Tak pernah Dia tinggalkan saudara dan saya. Percaya saudara, ya. Makanya di sini juga ada dikatakan dia mencengkeramnya dengan kuat loh saudara. Ya, dia dengan kuat dia mencengkeram. Ya sampai kita kesakitan dan bahkan membekas. Wah ini loh saudara. Kata membekas ini loh saudara. Aduh, dalam hidup saya ini sungguh-sungguh real. Kalau saya tidak dibuat seperti itu. Kalau tidak ada yang membekas dalam hidup saya mungkin cepat akan lari dari Tuhan. Tapi dari pengalaman demi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan itu sangat membekas dalam hidup saya. Saya bisa mengatakan, Yesusku itu hidup. Saya bisa berkata, Yesus Kristus itu hidup. Baik semua orang berkata dia mati, atau berkata dia tidak hidup, tidak ada pertolongan dalam diri dia. Untuk saya berani berkata, Tuhan Yesusku yang aku sembah. Itu hidup. Kenapa? Karena saya ngalami. Saya ngalami pertolongannya. Saya ngalami dibebaskan. Saya ngalami dibuat breakthrough. Saya ngalami yang namanya lolos dari kematian. Itu sesuatu yang real. Sesuatu yang membekas dalam hidup saya. Tidak bisa itu diambil oleh siapapun. Kenapa? Karena saya mengalami, saudara. Saya bukan hanya teori. Kalau saya teori, udah tidak usah ikut Tuhan Yesus. Tapi karena saya mengalami bahwa Yesus Kristus ada Tuhan dan Juru Selamat.
Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar-benar jalan bersama dengan saya, Tuhan yang benar-benar penuh dengan kemustahilan, tapi keajaiban dan super, luar biasa mantapnya, luar biasa sayangnya pada kami, pada saya khususnya. Saya berkata, dia hidup. Dan semua yang tertulis dalam firman Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Itu benar, saudara. Itu benar. Saya pernah mengalami sendiri, anak saya tiba-tiba buta. Saya percaya sudah banyak yang mendengar kesaksian ini. Saya ngalami, bukan saya mendoakan orang dan orang itu sembuh. Bukan, saudara. Ini saya alami sendiri. Anak saya tiba-tiba buta. Karena step. Ya, karena panas. Dia tidur, bangun, dan buta. Sekarang kalau itu dialami oleh saudara, apakah saudara bisa mengucap syukur? Melihat keadaan anak yang normal, bangun tidur, jadi buta. Loh, saya alami, saudara. Saya bukan teori. Saya bukan cerita. Dan saya baca cerita dan saya kasihkan pada saudara cerita itu. Dan saya alami. Saya pun pada waktu mengalami seperti itu, saya berontak. Pada waktu saya mengalami itu seperti itu, saya marah, saudara. Tapi saya tidak tahu marah kepada siapa. Marah kepada Tuhan yang nggak mungkin. Kenapa? Nah ya dia tidak ada apa-apa, dia tidak salah apa-apa, saudara. Tapi saya marah ke siapa? Saya juga nggak tahu. Saya marah ke diri saya, ya tidak bisa juga. Apa yang saya lakukan? Saya pada waktu itu diam, duduk di kursi. Dan pada waktu saya duduk di kursi, saya diam. Saya cuma berkata, Tuhan, apa yang kau harus lakukan? Roh Kudus, apa yang kau harus lakukan? Saya diam, saya diam. Dan detik itu, Roh Kudus bicara dalam hati saya. Roh Kudus berkata, tidakkah kau bisa mengucap syukur? Masa kau hanya terima sesuatu yang istilahnya berkat, kebaikan Tuhan, dan kau berkata Tuhan itu baik. Sedangkan dalam keadaan seperti ini yang tidak baik, satu keadaan yang sangat-sangat menyakitkan, satu keadaan yang sangat membuat kita hancur hatinya. Dan kau bisa berkata Tuhan itu jahat. Ayo renungkan kebaikan Tuhan. Dan detik itu, saudara, saya mulai mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Saya mulai renungkan kebaikan Tuhan. Saya merenungkan kebaikan Tuhan. Saya merenungkan kebaikan Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau begitu nyata. Engkau begitu luar biasa dalam hidup saya. Sampai akhirnya iman itu bangkit. Dan saya pada waktu itu, saya masih ingat, saya teriak dengan keras. Saya berkata, Tuhan, Engkau baik. Dan itu bukan hanya dari mulut, dari hati yang terdalam. Karena saya merenungkan kebaikan Tuhan. Dan saya bisa merasakan Tuhan itu baik. Saya teriak, Tuhan, Engkau baik. Dan detik saya teriak itu, saya dengar Tuhan berkata, nah, aku datang ke dunia justru membuat orang yang buta melihat. Dan saat ini, perintahkan pada anakmu 7 kali. Dan kau akan lihat mujizatku. Pada waktu saya dengar itu, saya ambil satu langkah. Percaya. Tapi bukan hanya percaya. Tapi yang kedua yaitu apa? Melangkah. Ini loh saudara. Jadi 2 hal ini nggak bisa dipisah. Banyak orang berkata, amin Tuhan, amin, aku percaya. Tapi nggak pernah melangkah. Ya repot saudara. Jadi pada waktu itu saya tanya lagi Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang kau harus lakukan? Roh Kudus bilang, tadi kan sudah dikatakan 7 kali perintahkan. Mari perintahkan. Saya panggil anak saya dan saya mulai berkata, dalam nama Yesus, melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, melihat. Nah, namanya manusia, saudara. Setelah 4 kali saya perintahkan, saya ngomong sama anak saya. Bagaimana? Sudah lihat Papa? Dia bilang, belum. Gelap, semua gelap. Semua gelap. Tapi tiba-tiba dia bilang gini, tapi Pak, mulai remang-remang, mulai kelihatan. Wow, itu yang namanya iman
saya kembali bangkit, saudara. Lebih lagi bangkit. Dan saya mulai kata, ayo percaya. Saya sama istri saya bilang, ayo mah kita percaya. 3 kali lagi dan akan terjadi mujizat. Dan kami bersehati, kami gandengan tangan, kami katakan, dalam nama Yesus melihat. Dalam nama Yesus melihat. Dalam nama Yesus melihat. Dan demi nama Yesus, saya lihat, saudara. Itu satu selaput ada gugur di mata anak saya. Dan detik itu, anak saya melihat kembali. Iya. Itu firman jadi nyata. Jadi untuk saya, Yesus itu benar. Dia setia. Dan dia nyata. Apa yang dikatakan firmannya, itu ya dan amin. Nah ini loh saudara. Ini yang kita harus punya. Sakit memang pada waktu ngalami itu ada sesuatu yang namanya dikatakan di sini apa saudara tadi saya katakan membekas. Tapi itu jadi kesaksian yang hidup. Bukan suatu kesaksian yang mati, kesaksian yang hidup. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Dalam hidup ini terus kita mengalami yang namanya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jangan puas cuma 1. Jangan puas cuma 2. Bahkan kau puas, oh tiap bulan aku sekali ngalami dengan Tuhan. Salah, saudara. Alami bersama dengan Tuhan. Tiap detik dalam hidupmu. Ayo ngalami dengan Tuhan. Dan itu akan menjadi suatu kekuatan dalam hidupmu. Engkau akan terus maju. Engkau akan terus berjuang terus sampai kita bersama dengan Tuhan di surga. Ya. Terus arti yang kedua di sini ada tulisan ada dikatakan God is my savior. My itu saudara di sini berbicara tentang iota. Ya, satu titik di dalam firman Tuhan dikatakan tidak boleh dibuang. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan dan bisa mengatakan Tuhan, engkau adalah gembalaku. Ada kata kunya itu loh saudara. Ada sesuatu pengakuan, ada sesuatu yang berkata Tuhan, aku serahkan hidupku total dalam penggembalaanmu. Aku percayakan hidupku. Aku percayakan hidupku. Aku percayakan hidupku. Nah ini yang gak gampang saudara. Banyak orang cuma berkata Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala. Beda, saudara. Saya bisa ngomong, tuh gembalanya. Loh. Tapi saya tidak akan pernah berkata, itu gembalaku. Kecuali kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah inilah saudara. Dia gembala kita yang aku. Ini yang luar biasa, saudara. Dan seseorang harus sampai ke level ini. Yaitu apa? Dia sungguh-sungguh berkata dari hatinya. Tuhan, engkau adalah gembalaku. Ya saya masih ingat. Ya kalau di daerah Timur Tengah, setiap domba itu punya nama, saudara. Berbeda dengan di Indonesia. Mungkin di Indonesia juga ada yang seperti ini. Tapi kalau di Timur Tengah itu setiap domba punya nama. Nah ini yang luar biasa. Jadi sungguh-sungguh diperhatikan. Satu kali domba yang si A dilihat, wow, ini kebanyakan makan ini. Sudah terlalu banyak makan. Apa yang terjadi? Dombanya harus disendirikan. Harus belajar untuk mulai diet. Nah, kalau saudara dalam pribadi manusia, dalam saat ini banyak dikatakan diet. Di domba juga harus ada, saudara. Karena kalau domba itu terlalu gendut, saudara, terlalu gemuk, domba itu nggak bisa berdiri, saudara. Berdiri, jatuh. Berdiri, jatuh. Nah, kalau dia sudah jatuh, dan gembala ini tidak lihat. Karena mungkin dia menggembalakan 500 domba. Jadi pandangan matanya ini, aduh, terlewatlah. Domba yang gendut itu jatuh dan dia tidak bisa berdiri sendiri karena kegemukan. Dia coba berdiri nggak bisa. Dia coba berdiri nggak bisa karena dia terlalu gemuk. Apa yang terjadi? Domba ini kalau tidak cepat ditolong, domba ini akan mati, saudara. Loh, kok bisa, Pak? Stres. Dia ketakutan dengan serigala datang dan dia tidak bisa apa-apa. Dia ketakutan kalau ada binatang buas
yang datang dan dia tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri, tidak bisa lari. Ayo jujur, hari-hari ini berapa orang yang takut? Ayo, dengan virus yang saat ini sedang melanda dunia ini, saya mau katakan, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Kita punya Tuhan yang matanya tidak pernah tertidur. Kita punya Tuhan yang matanya tidak pernah lolos dari memandang kita. Matanya tetap terarah kepada saudara dan saya. Matanya tetap memandang saudara dan saya. Tidak sedetik pun dia terlelap dan tertidur. Dengar baik-baik. Jadi tidak usah takut. Tapi untuk kita, ya jangan berlebihan. Ya, domba itu gendut karena berlebihan dalam memakan makanan. Ini, saudara. Ya, saudara harus ngerti. Ya, saudara harus tahu bahwa tidak boleh ya berlebihan itu. Jalan satu-satunya kita punya Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus di mana Roh Kudus akan membimbing, Roh Kudus akan memberitahu, Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya. Justru Roh Kudus inilah yang terus sebagai penasihat kita. Dia akan mengarahkan saudara, dia akan berkata, hati-hati, hati-hati. Nah, harus kita dengar-dengaran suara Roh Kudus. Nah ini saudara, sebenarnya ada satu dilema. Apa dilemanya? Dengar-dengaran suara Roh Kudus. Apakah telinga kita ini terbuka atau maaf, budek saudara. Ya kan? Tapi firman Tuhan berkata, yang membuat telinga kita tidak mendengar suara Tuhan, itu bukan apa-apa. Satu, dosa. Firman Tuhan jelas berkata, yang membuat telinga kita tertutup sehingga kita tidak mendengar suara Dia adalah dosa kita. Maka dari itu, ayolah, jangan simpan dosa itu. Ayo dosa itu buang. Ayo dosa itu kerat. Kalau kau tahu itu dosa, udah jangan kau lakukan. Ayo belajar, belajar, belajar untuk berkata tidak pada dosa. Nah itu sekali lagi, sakit. Apalagi dosa yang menjadi kesenangan. Sakit. Tapi ya biarkan untuk itu dicabut sama Tuhan. Biarkan. Ayo, biarkan kerjasama dengan Roh Kudus mencabut setiap dosa itu. Kita katakan pergi dan kita terima karakter Yesus masuk dalam hidup kita. Nah ini loh saudara, memang tidak terlalu gampang. Tapi saya percaya ini waktunya kita berusaha dan kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Percaya saudaraku, percaya, percaya. Percaya, ya. Oke, maju lagi. Di sini ada kata-katanya, saudara ya. Di Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, kok bisa ya ada kata takkan kekurangan aku? Kenapa? Nah, kenapa? Karena engkau dan saya harus ngerti. Pada waktu seseorang itu tinggal di dalam Tuhan. Ya, dan Tuhan di dalam dia. Maka kepenuhan itu akan terjadi. Di dalam Yesus, kepenuhan itu akan terjadi. Apapun ada di dalam Tuhan. Bahkan saya berkata, yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini Tuhan kita. Ini Tuhan kita karena Dia Tuhan yang mencipta. Ini Tuhan kita karena Dia Tuhan yang sangat luar biasa. Ini Tuhan kita karena apa? Tuhan yang mengadakan. Wow. Mari saudara percayalah. Sekali lagi saya katakan percaya. Jangan kau berkata yes. Tapi kau sebenarnya tidak percaya. Mari percaya saudara. Di dalam Tuhan kita akan dipenuhkan segala sesuatu. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali, saudara, bahwa
Di ayat-ayat selanjutnya itu ada sesuatu yang luar biasa lagi, ya. Oke, saya akan lanjutkan. Dikatakan di ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini ada sesuatu yang kalau saya perhatikan ada sesuatu yang janggal. Sebabnya apa? Kalau kita dengar air yang tenang itu menghanyutkan, saudara. Tetapi kenapa kok Tuhan membawa kita, membimbing kita ke air yang tenang? Ternyata dalam terjemahan lain dikatakan air yang membawa ketenangan. Wow, saudara. Itu benar, saudara. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita harus sadar. Kalau kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita, sebenarnya kita akan hidup dalam ketenangan. Benar, saudara. Tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena dalam ayat yang pertama dikatakan, sampai kita berkata, tidak ada lagi yang kami inginkan. Saudara bisa ngerti? Di ayat yang pertama dikatakan, tidak ada lagi yang kami inginkan. Apa? Kecuali Yesus Kristus. Kita dapat Yesus, dapat semuanya. Jelas itu. Ya, tidak ada lagi yang kita inginkan. Tidak ada lagi kita maui lah. Karena kepenuhan itu benar-benar full. Kepenuhan itu benar-benar nyata, saudara. Nah ya ini, saudara. Ini yang saya berdoa supaya ya saya sendiri dan saudara juga mengerti dan kita bisa menikmati apa yang Tuhan katakan ini. Ya. Karena sesungguhnya banyak anak Tuhan tidak menikmati yang namanya kepenuhan Tuhan. Ya coba saja kita pikirkan, ada banyak di antara kita yang perlu Tuhan pada waktu ada masalah. Kalau tidak ada masalah, oh Tuhan itu dianggap sebagai ya sekedar agama lah. Bahkan engkau tidak pernah mencari Tuhan dengan sungguh. Engkau tidak pernah merasakannya sesungguhnya jatuh cinta dengan Tuhan. Mungkin pertama kali kau jatuh cinta dan sesudah itu kau setahun, 2 tahun dan sudah itu luntur. Dan kau tidak pernah lagi yang berkata aku cinta Tuhan dengan segenap hatiku. Dengan segenap jiwaku, segenap pikiranku. Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena kita bermotivasikan yang salah. Ini. Karena kita hanya membutuhkan Tuhan pada waktu ada masalah. Ini salah besar. Tuhan tidak pengen seperti itu. Bahkan firman-Nya berkata Tuhan pengen jalan dengan kita. Tuhan pengen bersama dengan kita. Dalam tiap hari Tuhan berjalan bersama dengan kita. Berarti apa? Apapun yang kita alami, susah, duka, senang, semua bersama dengan Dia. Karena kalau ada masalah pun sebenarnya saya percaya Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Setiap kali masalah itu diperbolehkan datang, Tuhan tahu. Tuhan sudah ukur saudara dan saya itu sanggup keluar sebagai pemenang. Saudara dan saya sanggup benar-benar keluar bahkan penuh dengan kegirangan. Karena apa? Kemenangan besar bersama kita. Nah ini saudara. Ya, jadi saudara harus dalami ini. Saudara harus mengerti. Sampai dikatakan aku tidak minta apa-apa. Tidak ada yang ku inginkan kembali. Oh, pada waktu Dia jadi gembalaku. Pada waktu Dia memenuhi aku. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ini yang saudara dan saya harus punyai. Ini yang saudara dan saya harus nikmati. Mari kita berjuang untuk dapatkan ini. Dan sesudah itu Tuhan membawa kita. Ya, bahkan Dia membaringkan kita di padang rumput hijau. Wow. Bukan padang rumput mainan. Bukan padang rumput yang sudah kering, tapi padang rumput hijau. Yang, aduh, kalau dimakan itu istilahnya untuk makanan domba yang terbaik, saudara. Makanan domba yang sangat enak, sangat lezat dan terbaik. Itu yang Tuhan janjikan. Itu yang Tuhan siapkan pada saudara dan saya. Jadi kita ini hidup berkelimpahan, sungguh-sungguh. Benar-benar kelimpahan. Nah ini loh saudara, contoh kelimpahan yang sejati adalah udara. Iya kan? Saudara menghirup udara tidak ada yang, ayo bayar. Tidak ada yang begitu kan?
Saudara menghidup udah ada yang begini, aduh jangan di sini, udah ada yang lebih bagus di situ, ayo bergeser 1 meter. Gak ada. Ayo, kita nikmati udara. Seberapa kau mau hirup, kau bisa. Seberapapun kau mau menikmati udara, bisa. Itu kelimpahan. Dan saya katakan, Tuhan itu sudah siapkan kelimpahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ayo, mari, kejar saudara. Jadi jangan cuma jadi seorang yang pandai membaca firman. Tapi mari kita jadi pelaku firman. Nikmati firman ini. Ya. Terus yang selanjutnya dikatakan, dia membimbing aku ke air yang membawa ketenangan. Air yang sungguh-sungguh indah. Yaitu apa? Waduh, air yang tidak ada ombaknya lah istilahnya. Tidak bisa menghanyutkan kita. Tapi air yang sungguh-sungguh tenang. Kita bisa minum. Saya cuma ingat. Kalau rusa sudah pengen minum, saudara. Seringkali dia tidak lagi ingat dengan para bahaya yang sedang mengintainya. Kenapa dia menikmati minum itu dengan indah dan enak. Dan saya percaya perlindungan Tuhan itu ada loh dalam hidup kita. Ya, dia membawa kita pada air yang tenang. Air yang tidak membawa kehancuran. Air yang tidak membawa kerusakan. Air yang tidak membinasakan kita. Tenang. Dan kita bisa menikmati itu dengan sejahtera. Dengan sukacita. Bukankah Tuhan kita itu hebat? Tuhan kita itu luar biasa, saudara. Ini yang luar biasa. Ya, lanjut. Dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lah, ini loh saudara. Di sini ada dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Kenapa? Karena banyak orang sehat, kuat, tapi jiwanya letih. Sehat, kuat, tapi jiwanya capek. Bahkan sudah beku. Nah inilah saudara. Firman Tuhan berkata, dia menyegarkan jiwa kita. Tidak ada kebekuan. Tidak ada kelesuan. Tidak ada yang namanya kecapean. Tapi kita terus disegarkan oleh Tuhan. Nah, mungkin sudah bertanya, bagaimana Pak? Bagaimana kita bisa segar terus? Bagaimana kita bisa segar? Berkomunikasi terus dengan Tuhan. Ini kuncinya. Komunikasi salah satunya adalah berdoa. Kita menyembah Tuhan, worship. Oh, kita menyembah Tuhan. Kita benar-benar berdoa bersekutu dengan dia. Sehingga apa saudara? Kita ketemu dengan dia. Dan itu membawa kesegaran bagi jiwa kita. Roh kita juga disegarkan. Wow, ini luar biasa loh saudara. Saya pernah mengalami. Saya puasa. Pada waktu itu saya ambil puasa 7 hari. Saya mengalami detik puasa yang istilah dalam dunia. Manusia bisa merasakan kelaparan. Kehausan. Tapi pada waktu saya menyembah Tuhan, saya benar-benar menyembah dia. Saya ketemu dengan dia. Apa yang terjadi? Saya tidak haus, saya tidak lapar. Saya sudah mengalami. Dan itu nyata, itu real. Kenapa Tuhan kuat 40 hari puasa? Ayo, kita pikirkan. Dan kita mulai renungan. Kenapa ya Tuhan kok kuat 40 hari tidak makan dan tidak minum? Karena dia kumpul dengan Bapaknya. Malaikat melayani dia. Dia bersekutu dengan Bapaknya. Dia ngobrol dengan Bapaknya. Wow, terus. Dia dalam hadirat yang luar biasa. Terus. Dan itu tidak membuat orang kelaparan dan kehausan. Kepenuhan terjadi. Dan itulah supranatural. Dan Tuhan sebenarnya inginkan untuk kita juga mengalami yang seperti itu. Ayo percayalah saudara, percaya. Ini semua disediakan bagi kita. Yang terakhir hari ini kita bahas yaitu apa? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Wow, ini luar biasa. Banyak orang berkata, aku orang baik. Belum tentu dia orang benar. Tapi yang benar itu pasti baik saudara. Ya, dikatakan Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Di jalan yang benar. Artinya apa? Bukan jalan yang menuju kebinasaan. Bukan jalan yang menuju kehancuran. Bukan jalan yang menuju penyakit. Tapi Tuhan bawa kita di jalan yang menuju kebenaran.
tidak lain adalah from glory to glory. Jalan yang penuh dengan kemuliaan, jalan keberhasilan, jalan yang penuh kedamaian, jalan yang penuh shalom, jalan yang penuh keberhasilan, bahkan jalan yang penuh kelimpahan dalam segala aspek kehidupan. Dan Tuhan menuntun saudara dan saya. Cuma ada satu kata, menuntun. Ya, dikatakan menuntun. Apa sih? Kalau saudara dan saya punya karep sendiri, tidak tunduk sama Tuhan, tidak taat sama Tuhan, tidak nurut sama Tuhan, tapi karepnya sendiri yang dijalankan, mana mungkin Tuhan menuntun saudara dan saya. Kalau kita mau dituntun Tuhan, berarti kita harus ikut Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kita harus mengikuti dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak karep kita sendiri. Ini ada satu kejadian. Seringkali kita jatuh pada waktu apa? Karena kita menginginkan keuntungan besar. Kita menginginkan keuntungan besar. Kita menginginkan keuntungan besar. Tanpa tanya Tuhan. Dalam bisnis jelas ini. Akhirnya kita terpelosok. Kita ditipu sama orang. Terus kalau sudah seperti itu kita berkata, Tuhan tolong. Tolong memohon-mohon. Tuhan tolong please. Please. Tuhan bilang, salahmu adalah tidak tanya. Tidak hidup di dalam Tuhan. Nah ini loh masalahnya saudara. Tapi demi nama Yesus, datang kepada Tuhan dan bertobat. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Tuhan sediakan pasti dan Tuhan sudah siapkan jalan keluar itu. Percayalah saudara. Dengan bertobat dan tinggal tenang. Artinya apa? Serah dan berserah. Tuhan, Engkau yang beracara. Tuhan Engkau yang bekerja. Maka Tuhan akan buat jalan yang luar biasa. Maka Tuhan akan membuka jalannya. Dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Ayolah, alami jalan bersama dengan Tuhan. Ayo, bukan cuma teori demi teori. Tapi mari kita mengalami. Ayo buktikan bahwa firman Tuhan ini benar. Firman Tuhan ini ya dan amin. Sekali lagi dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kenapa? Namanya itu nama yang ajaib. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, El Shaddai, Elohim, dan segala macam namanya banyak sekali. Itu powerful. Dan dia tidak bisa untuk mengingkari namanya. Karena dialah Tuhan yang setia. Dia Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia pasti akan membawa kita pada sesuatu yang baik. Pada sesuatu yang penuh dengan kemenangan. Pada sesuatu yang penuh keberhasilan. Itulah Tuhan kita. Mari saudara, sekali lagi, jangan hidup dalam karepmu sendiri. Jangan hidup dengan apa yang kau pandang itu baik. Tapi hiduplah saat ini di dalam berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus siap untuk menuntun kita di jalan yang benar. Roh Kudus siap untuk membawa kita dalam satu kemuliaan menuju pada kemuliaan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Percayalah, Tuhan kita baik dan tidak pernah meninggalkan saudara. Ini tawaran ditawarkan pada kita. Mari ambil saudara dengan iman dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih sudah mendengar khotbah ini. Tapi saya berdoa, bukan hanya kau dengar, tapi mari kita jadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ini waktunya kami jadi pelaku firman. Mari Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami. Mari Roh Kudus pegang kami. Dan biarlah kami menikmati, mengalami firman-Mu. Ya dan amin. Terima kasih Bapak. Kalau percaya, tidak ada yang sia-sia. Engkau bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.